Ini adalah kisah nyata tentang seorang narapidana ahli dalam melarikan diri. Dia hanya berjalan keluar dari penjara beberapa kali. Dia menjadikannya hobi melarikan diri dari penjara maksimum tanpa menggali terowongan atau memanjat dinding. Cari tahu bagaimana seniman pelarian brilian ini melakukannya. Anda akan terkejut dengan metode cerdasnya. Dan Anda bahkan akan lebih terkejut dengan inspirasinya untuk melarikan diri berkali-kali, hanya untuk dipenjara lagi. Dan itu adalah kisah menawannya. Stephen J. Russell lahir pada 14 September 1997 di Elizabeth City, North Carolina. Kehidupan kriminalnya dimulai pada awal 1990-an. Dia dulunya adalah seorang eksekutif di sebuah perusahaan makanan, tapi semuanya berubah ketika dia dipecat dari pekerjaannya yang stabil dan bergaji baik hanya karena orientasi seksualnya. Ketika rekan-rekan kerjanya dan perusahaan mengetahui bahwa dia adalah seorang homoseksual, dia langsung dipecat. Mungkin ini mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang akan meninggalkan jejak di bidang kejahatan dan pelarian dari penjara. 1990-an. Kejahatan pertama Stephen J. Kejahatan pertama yang tercatat dari Russell setelah dia dipecat dari pekerjaannya adalah dia berpura-pura mengalami kecelakaan. Dia memberitahu perusahaan asuransinya dan mengatakan bahwa dia terpeleset dan mengalami cedera karena kecelakaan itu. Rencana ini tampak mustahil untuk berhasil di awal, tetapi ternyata berhasil. Dia menerima uang dari perusahaan asuransi. Tapi tepat ketika dia pikir dia telah menipu perusahaan dengan klaimnya, dia salah karena dia diselidiki dan dinyatakan bersalah. Jadi dia ditangkap dan dipenjara. Dia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, tetapi dia tidak berniat untuk berlama-lama dan membusuk di penjara. Dan disinilah dia pertama kali menemukan kemampuannya untuk melarikan diri dari penjara yang paling aman. Dan apa motivasinya yang memicu tekadnya untuk melarikan diri? Cinta. Dia tidak berniat untuk tidak bertemu dengan pacarnya seumur hidupnya. Tidak ada sel yang bisa menghalanginya untuk bersama cinta dalam hidupnya. Stephen Russell memiliki seorang pacar ketika dia ditangkap dalam kejahatan pertamanya. Nama pacarnya adalah Jimmy Campbell. Sayangnya, Jimmy Campbell sedang sakit parah dengan AIDS pada saat itu. Itulah sebabnya Stephen tidak bisa membayangkan meninggalkannya sendirian untuk sisa hidupnya. Jadi ini menjadi motivasi Russell untuk melarikan diri dari penjara. Karena keinginannya untuk bersama kekasihnya, dia segera merancang rencana hanya 4 minggu setelah dia dipenjara. Saat di penjara, dia menemukan pakaian yang dibuang di tempat sampah. Dia juga berhasil mencuri sebuah walkie-talkie dari salah satu penjaga penjara. Tidak jelas bagaimana dia berhasil menyembunyikan semua ini, tetapi ketika saatnya tiba, dia mulai mencoba melarikan diri untuk pertama kalinya. Saat tidak ada yang melihat dan para penjaga sibuk dengan tugas mereka, dia mengenakan pakaian yang dia dapatkan dari tempat sampah dan memasang walkie-talkie di dadanya. Meskipun dadanya berdegup kencang karena gugup, hatinya berdegup lebih kuat untuk melihat cintanya lagi. Itulah sebabnya dia berani berjalan di antara para penjaga seperti mereka. Dengan setiap langkah, dadanya berdegup semakin kencang. Setiap langkah semakin mendekat ke kebebasan yang diinginkannya dan bertemu kembali dengan pacarnya. Mungkin itu keberuntungan kekurangan penjaga penjara saat itu, atau Stephen memang benar-benar aktor yang baik karena dia berhasil pada percobaan pertamanya. Ketika dia keluar, dia segera pergi menemui pacarnya, Jimmy Campbell, dan mereka berdua kembali bersama. Sayangnya, sejak saat itu hingga sekarang belum ada obat untuk AIDS. Jadi Jimmy akhirnya menyerah karena virus tersebut. Tapi setidaknya keduanya bersama di saat-saat terakhir Jimmy. Meskipun ia kehilangan Jimmy, Stephen J. Russell melanjutkan hidupnya, hidup sebagai penipu. Selama waktu ini dia jatuh cinta dengan pria lain, Philip Morris, yang segera menjadi mitra dalam kejahatannya. Karena mereka ingin hidup mewah, Russell menggunakan bakatnya sebagai penipu untuk mencari sumber penghasilan yang besar, dan jadi dia berpikir untuk masuk ke industri medis. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki pengetahuan dan latar belakang di bidang ini, dia melamar sebagai CFO atau kepala keuangan di sebuah perusahaan medis bernama North American Medical Management. Karena keterampilannya sebagai penipu, dia langsung dipekerjakan. Dia tidak mencari gaji yang lebih besar atau posisi yang lebih tinggi di dalam perusahaan, dia hanya ingin menghasilkan uang dari perusahaan melalui transaksi yang tidak biasa. Dia juga mengajak kekasihnya, Philip Morris, sebagai kaki tangannya untuk melaksanakan rencananya. Dan keduanya mendapatkan uang sebesar $800,000 dari perusahaan tersebut sebelum mereka ditangkap dan ditahan oleh polisi.
Karena riwayatnya yang sering melarikan diri, pengadilan memutuskan untuk meningkatkan uang jaminannya menjadi 950.000 di samping hukuman penjara. Ini sangat tinggi untuk kasus yang tidak melibatkan kekerasan, tapi seperti sebelumnya, dia tidak punya rencana untuk menunggu hari kebebasannya atau membayar harga yang begitu besar. Jadi di sini dia datang dengan rencana jenius lainnya. Saat dia di penjara, dia menelepon petugas catatan di kantor catatan Harris County. Dia berpura-pura menjadi seorang hakim di telepon dan memberitahu petugas bahwa dia telah memutuskan untuk menurunkan uang jaminan dari $9.50 menjadi hanya 40 bas. Dan itu seperti sihir ketika dia meyakinkan petugas bahwa dia adalah seorang hakim yang sebenarnya, jadi uang jaminan pun diturunkan. Dan setelah dia dibebaskan dengan bantuan beberapa temannya, dia tidak membuang waktu dan segera terbang ke Florida. Tapi setelah hanya 1 minggu Stephen Russell ditangkap lagi, polisi menemukan tempat persembunyiannya di West Palm Beach, Florida. Sayangnya, dia dijatuhi hukuman penjara yang lebih lama. Kali ini dia dijatuhi hukuman 45 tahun oleh pengadilan sebagai balasan atas dosanya. Sementara Philip Morris, pacarnya, memiliki waktu penjara yang lebih singkat. Yang kita sudah tahu apa yang diinginkan Russell untuk melarikan diri lagi dan bersama Philip Morris. Tapi Stephen Russell tidak dibawa ke penjara biasa, melainkan ke penjara keamanan maksimum. Ini dilakukan padanya untuk mencegahnya melarikan diri lagi. Tapi pihak berwenang salah karena Stephen Russell memiliki lebih banyak trik di balik lengan bajunya. Langkah-langkah yang dia ambil untuk melarikan diri dari penjara kali ini sangat aneh. Pertama, dia mengumpulkan banyak spidol hijau yang dia temukan di penjara. Dia menyimpannya di selnya. Dia juga mendapatkan 1 seragam narapidana tambahan. Dan 2 hal sederhana ini adalah yang akan membawanya keluar dari penjara. Dia tahu bahwa petugas medis bisa masuk dan keluar dari penjara keamanan maksimum. Petugas medis secara rutin mengunjungi penjara untuk memberikan perhatian medis di dalam dan mengenakan pakaian medis berwarna hijau. Itulah sebabnya dia berpikir untuk menirunya. Dia menggunakan spidol hijau untuk mewarnai seragam tambahan yang dia curi, hingga menyerupai pakaian medis yang dikenakan oleh petugas medis. Dan kemudian dia berjalan santai tanpa ragu menuju gerbang depan penjara, menuju kebebasan. Para penjaga menyadari bahwa dia sudah tidak ada di sel saat penghitungan jumlah narapidana akan dilakukan. Ketika dia dipertemukan kembali dengan Philip Morris, keduanya bersembunyi di Biloxi, Mississippi. Mereka sering mengunjungi kasino di sana untuk mencari uang, tetapi sayangnya mereka terlihat oleh pihak ASA, Marshals, dan segera ditangkap lagi. Seperti pepatah mengatakan saat-saat putus asa memerlukan tindakan yang putus asa. Dan inilah yang tepatnya dilakukan Russell dalam pelarian terakhirnya yang paling berani dari penjara. Kata-kata kreatif dan ekstrim tidak cukup untuk menggambarkan pelarian keempat dan terakhirnya dari penjara. Di sini, dia tidak hanya akan membuktikan bahwa dia adalah salah satu seniman pelarian paling berbakat di Amerika, tetapi dia juga salah satu narapidana paling berani dalam sejarah. Setelah ditangkap, Stephen Russell dibawa kembali ke penjara keamanan maksimum di Texas dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan untuk menjalani tambahan tahun karena pelarian penjaranya yang berulang. Hukumannya telah mencapai 45 tahun. Dan karena ini, dia berpikir dengan mendalam dan hati-hati tentang rencana pelariannya. Dari 3 kali terakhir dia keluar, dia masih tertangkap lagi dimanapun dia bersembunyi. Sepertinya dia tidak punya jalan keluar selama dia masih hidup, karena polisi akan selalu mencarinya. Jadi sepertinya ide yang bagus bahwa dalam upaya keempatnya dia akan berpura-pura mati. Dan mungkin tidak ada yang akan mencarinya lagi selama sisa hidupnya. Tapi agar ini berhasil, dia perlu persiapan yang baik dan waktu yang lama. Dan bukan hanya itu, dia juga butuh keberanian, tekad, dan mungkin keberuntungan untuk mewujudkan rencana ini. Bagian pertama dari rencananya adalah menunjukkan gejala AIDS. Dia harus terlihat lemah, sakit, dan seolah-olah akan mati. Jadi cara yang dia pikirkan adalah dengan mengonsumsi banyak obat pencahar dan tidak makan selama beberapa hari. Setelah beberapa minggu, dia sudah tampak pucat dan lemah serta berjalan seperti zombie. Dan untuk mengonfirmasi kondisinya, dia menggunakan mesin ketik di penjara untuk menulis catatan medis palsunya sendiri, mengatakan bahwa dia memiliki gejala AIDS. Dilaporkan dalam catatan medis bahwa dia positif HIV. Tidak mengherankan, karena dia adalah seorang penipu ulung, dia meyakinkan staf di penjara keamanan maksimum dan memberinya parol dengan kebutuhan khusus. Karena ini, dia diizinkan untuk menerima perawatan medis di panti jompo luar hingga dia akan mati. Saat di panti jompo ini, staf fasilitas menerima telepon dari seorang ilmuwan, konon, yang akan melibatkan Russell dalam sebuah eksperimen untuk mempelajari AIDS, dan staf tersebut yakin
Jadi Russell dijemput oleh seorang dokter yang tidak dikenal menuju kebebasan, dan ketika dia berhasil melarikan diri, dia mengirimkan dokumen palsunya yang berisi akta kematiannya kembali ke penjara keamanan maksimum Texas. Ini untuk membuat kematiannya resmi, dan pihak berwenang tidak akan mencarinya lagi. Meskipun beberapa staf penjara percaya bahwa ini sah, beberapa lainnya merasa ragu dan sedikit khawatir ini adalah penipuan lainnya. Tapi pada akhirnya, dia dinyatakan mati, dan dia sekali lagi berhasil menipu sistem. Saat bersembunyi, dia tidak sabar untuk bersama Philip Morris, yang berada di fasilitas penjara lain. Dia membuat kartu nama pengacara palsu dan menghubungi kantor polisi yang menahan Morris. Dia berpura-pura menjadi seorang hakim dan meminta agar Morris dipindahkan ke penjara di Dallas. Dia melakukan ini agar bisa mengunjunginya dan berpura-pura sebagai pengacara Jean-Louis, seorang pengacara yang dikirim oleh hakim. Ketika Marshals mengetahui hal ini, mereka mengatur operasi untuk menangkap Russell di penjara Dallas, tempat di mana Morris akan dipindahkan, tetapi Stephen Russell tidak muncul, karena dia juga tahu bahwa mereka berusaha menangkapnya. Russell telah bersembunyi dari polisi selama beberapa waktu, tetapi dia tampaknya sangat merindukan sensasi menjadi seorang pencuri. Menjadi penipu sudah mengalir dalam darahnya, meskipun dia telah merasakan pahitnya kehidupan di penjara. Pada 20 Maret 1998, Russell berpura-pura menjadi seorang jutawan dari Virginia agar dia bisa mendapatkan pinjaman dari Nations Bank di Dallas. Dia berencana untuk meminjam $75. Tapi sayangnya, staf bank mencium rencana jahatnya. Staf segera menghubungi polisi untuk menangkap pria yang dicurigai. Ketika polisi datang, dia berpura-pura mengalami serangan jantung, dan karena protokol polisi, tersangka yang membutuhkan perhatian medis segera harus dibawa ke rumah sakit. Dan ketika Russell dirawat di rumah sakit, dia berpura-pura menjadi agen FBI dan menggunakan ponsel. Dia menelepon rumah sakit dan mengatakan bahwa pria bernama Stephen J. Russell dinyatakan bebas dan dia dibebaskan lagi, tapi itu juga tidak bertahan lama. Pada 5 April 1998, dia ditangkap untuk terakhir kalinya di Florida. Dia dijatuhi hukuman 144 tahun karena berbagai kejahatan, pelarian, dan berbagai penipuan. Sejak 2010, Stephen J. Russell sekarang dipenjara di unit Polonsky di Texas, sebuah penjara dengan keamanan super maksimum. Dia dijebloskan ke dalam isolasi yang sangat ketat. Dia ditempatkan di sel kecil sendirian selama 23 jam dan hanya memiliki 1 jam sehari untuk aktivitas rekreasi atau mandi. Setiap kali dia keluar atau masuk ke selnya, dia telanjang bulat dan setiap sudut tubuhnya digeledah untuk mencegahnya membawa barang-barang yang tidak diizinkan. Dia dilaporkan dibawa ke gedung hukuman mati di Texas, di dalam fasilitas tersebut untuk bersama dengan narapidana lain yang dituduh melakukan pembunuhan. Karena kondisi Stephen J. Russell, banyak aktivis hak asasi manusia mempertanyakan perlakuan terhadapnya. Dikatakan bahwa ini bukan tindakan yang adil karena kasusnya tidak terkait dengan kekerasan. Dan jika kamu memikirkannya, dia bahkan tidak akan bisa ada di sana untuk tanggal pembebasannya yang ditetapkan pada 12 Juli 2140. Saya yakin dia tidak akan sampai ke hari itu. Di dalam penjara inilah Stephen J. Russell akan membusuk dan mati. Kisah hidupnya tidak bisa dipercaya sehingga diangkat ke dalam film I Love You, Philip Morris yang dibintangi Ewan McGregor dan Jim Carrey, dirilis pada tahun 2009.